Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 231. Teriakannya membangunkan Hao Ren, Zhao Jiayi, dan Cao Ronghua. Di sisi lain lorong, kamar 301 juga membuat keributan. Huang Jianfeng dan teman-teman sekamarnya bergegas keluar dengan wastafel, handuk, sikat gigi, dan pasta gigi. Mereka belum pernah bangun sepagi itu di hari kerja, belum lagi Sabtu pagi. Cantik, tunggu aku. Bersemangat, Zhou Liren berlari ke kamar mandi umum dengan wastafel. Huang Jianfeng mengikutinya dengan sikat gigi dan wastafel dengan berisik. Mereka begitu bersemangat seolah-olah pergi ke karnaval. Bas yang dipesan Xie Yujia sedang menunggu mereka di tepi jalan di depan area asrama siswa. Segera, Xie Yujia, Malina, dan gadis-gadis lain datang. Xie Yujia mengenakan celana pendek dengan sepatu bot pendek yang menonjolkan garis-garis elegan kakinya. Dengan memakai kacamata hitam, Xie Yujia yang biasanya berpakaian sederhana cukup bergaya hari ini. Duduk di barisan belakang Bas, Zhao Liren kagum. Dia menabrak Hao Ren dengan sikunya dan bertanya, "Hei, apakah itu Xie Yujia?" Hao Ren telah membaca. Dia mendongak dan melihat Xie Yujia berjalan di sepanjang lorong Bas. Sosok tinggi dan ramping, aura elegan, kulit halus, dan pakaian modis. Jika bukan karena wajah yang dikenalnya, Hao Ren tidak akan mengenalinya. Xie Yujia berpotensi menjadi bintang besar. Yurong bergumam di samping mereka. Ketika Xie Yujia berjalan menuju barisan belakang Bas, hati para lelaki mulai berdetak kencang. Dia memiliki keanggunan dan kepercayaan diri seorang selebriti besar. "Yujia, mari kita duduk di sini." Malina menariknya ke kursi beberapa baris sebelum Hao Ren dan teman-temannya. Tidak, orang-orang kecewa. Sekitar 7:4, orang-orang dengan pacar mulai berdatangan. Yurong dan para pria lajang lainnya cemburu ketika mereka menyaksikan mereka naik bas bersama. "Ren, kenapa Lu Linlin dan Lu Lili tidak ada di sini?" Zhou Liren bertanya pada Hao Ren. "Aku tidak pernah mengatakan mereka akan datang," jawab Hao Ren. "Sayang sekali." Zhou Liren mengeluh, sekelompok pria lajang berkeliling kota Sinan. Itu tidak seru. Orang-orang yang membawa pacar ke bas semua berbalik untuk melihat Xie Yujia duduk di dekat jendela ketika mereka lewat. Tidak mengenalnya, mereka mengira dia adalah teman yang dibawa Malina ke perjalanan. Pacar mereka semua berbisik kepada mereka, bertanya, siapa dia? Gadis-gadis itu semua merasakan tekanan tak terlihat dari keanggunan Xie Yujia yang mempesona dan langsung. Untuk memuaskan kesombongan pacar mereka semua berdandan. Tapi jelas, mereka dibayangi oleh Xie Yujia. Setelah semua orang duduk, Xie Yujia berdiri dan melakukan panggilan. Kemudian, dia memanggil pengemudi itu, "Pak, semua orang ada di sini. Ayo pergi." Dia telah mendorong kacamata hitamnya di dahinya, dan rambut hitam panjangnya terlihat halus dan segar. Yurong dan mereka merasa hati mereka mulai berdetak kencang. Bas melaju perlahan, dan sinar matahari di luar membuatnya tampak seperti hari di musim semi. Xie Yujia duduk kembali dan mengeluarkan sebuah novel dari tasnya. Dia mulai membaca dengan tenang sambil bersandar ke jendela. Sinar matahari menyinari dirinya melalui jendela. Setengah dari tubuhnya berada di bawah sinar matahari sementara separuh lainnya berada di tempat teduh. Tangannya yang memegang buku itu seperti batu giok di bawah sinar matahari dengan nadi biru muda yang terlihat. Bagian dirinya dalam bayangan tampak seperti mutiara bercahaya putih murni yang tersembunyi dalam gelap. "Aku tidak memperhatikan bahwa Xie Yujia sangat cantik." Zhao Jiayi berseru dengan penghargaan sambil makan keripik. Dia tidak pernah berdandan sebelumnya. "Aku mengatakan kepada kamu bahwa ketua kelas itu cantik," Bu Jiadong, yang berpenampilan seperti seorang pria yang sopan, berkata tanpa berpikir. "Yah, aku bertanya-tanya anjing beruntung mana yang akan menjadi pacarnya." Yurong menghela nafas. Melalui celah di antara kursi di depannya, Hao Ren melirik Xie Yujia tetapi tidak bergabung dengan diskusi mereka. Dia kembali membaca buku desain arsitektur. Setelah akhir pekan ini, Xie Yujia mungkin akan segera pergi, dan itulah sebabnya dia tidak ingin terlalu suka memerintah dengan mereka sebagai presiden kelas. Faktanya, Xie Yujia tidak peduli tentang kekuatan kecil yang melekat pada gelar presiden kelas. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk kelas dan menjaga orang-orang yang energi keluar dari masalah. Bas meninggalkan East Ocean City dan memasuki jalan raya.
Para lelaki yang bersemangat sendirian mulai membagikan makanan yang mereka beli di toko tadi malam. Relatifnya, cowok-cowok yang punya pacar tampak lebih terkendali. Bas memasuki kota Sinan dalam pembicaraan penuh semangat. Wow, keindahan. Ketika Bas memasuki kota, Zhou Liren menarik tirai ke samping dan melihat keluar jendela. Dia berseru saat melihat beberapa gadis mengenakan rok mini. Jangan merusak reputasi para siswa di Ocean City Timur. Zhao Jiayi mengulurkan tangan dan menamparkan kepala Zhou Liren. Zhou Liren mengangguk cemberut, tapi dia masih menyelinap melirik ke jalan di luar. Kita sampai. Teriak pengemudi sebelum menghentikan bus di sisi jalan. Kemudian, pintu terbuka. Terima kasih. Silakan kembali untuk menjemput kami sekitar pukul 4 besok sore. Xie Yujia berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada sopir bus dengan suaranya yang renyah. Dia berseru, ini dia. Semuanya, turun dari bus dalam antrean. Dia tampak seperti pemandu wisata yang energik, dan keterampilan berorganisasi yang sangat baik membuatnya menjadi pekerjaan yang mudah baginya. Orang-orang menjadi bersemangat dan berjalan menuruni bus untuk menghirup udara segar kota Sinan. Cantik, tunggu aku. Zhou Liren adalah orang pertama yang bergegas keluar dari bus. Dia merentangkan tangannya ke langit. Tapi dia dengan cepat kehilangan posturnya ketika Zhao Jiayi menendang pantatnya dari belakang. Xie Yujia berdiri di pinggir jalan dan memberitahu kelompok itu, kita bisa mengunjungi kuil Buddha besar pagi ini dan makan siang bersama. Setelah itu, kami tidak lagi memiliki kegiatan kelompok. Di malam hari, jika kamu suka, kami dapat berkeliling pasar malam kota Sinan bersama-sama. Besok pagi, kami tidak memiliki kegiatan kelompok. Setelah makan siang, mari kita berkumpul bersama dan pergi ke Universitas Sanmu untuk menonton pertandingan bola basket. Karena ini adalah kesempatan langka bagi teman sekelas untuk menikmati waktu bersama dan perjalanan memberi mereka banyak waktu luang, semua orang setuju dengan rencana itu. Melihat semua orang setuju untuk tur kuil Buddha besar bersama-sama, Xie Yujia memimpin kelompok ke hotel hunting terdekat. Letakkan tas kamu di kamar hotel kamu, dan kami akan pergi ke kuil Buddha besar tanpa beban apapun. Oke. Mengikuti Xie Yujia yang cantik dan bersemangat, semua orang tampak bersemangat. Cuaca luar biasa dan presiden kelas yang cantik. Semuanya sempurna. Setelah memasuki hotel, Xie Yujia mengambil kunci kamar yang telah dia pesan dan mulai mengalokasikannya. Zhou Liren dan Cao Ronghua, kalian berdua berbagi kamar. Yurong dan Gu Jiadong, kalian berdua berbagi kamar. Huang Jianfen dan Yang Zili, kalian berdua berbagi kamar. Petik 2. Zhao Jiayi perlu melaporkan kembali ke tim basket malam ini, jadi Hao Ren punya kamar untuk dirinya sendiri. Xie Yujia menyerahkan kunci terakhir ke Hao Ren. Bab 232. Ketika Xie Yujia menyerahkan kunci ke Han Ren, ujung jarinya menyentuh telapak tangannya. Ujung jarinya agak dingin. Hao Ren mendongak, tapi Xie Yujia memalingkan wajahnya, memanggil dengan nada gembira, oke. Semuanya, letakkan tas kamu di kamar kamu dan turun ke aula dalam 2 menit. Kita akan pergi dari sini. Oke. Mereka berserakan. Keren. Kamu punya kamar sendiri. Membawa ransel, Zhou Liren menyenggol Hao Ren dengan bahunya. Tidak keren sama sekali. Aku akan bosan sendiri. Hao Ren memutar matanya. Apakah kamu ingin aku menemanimu malam ini? Zhou Liren menatapnya dengan penuh arti. Hao Ren menggigil jijik dan menjawab, tidak, terima kasih. Aku akan mencoba menikmati kebosanan aku. Kamarnya menghadap ke selatan dengan ventilasi yang baik dan sinar matahari. Itu adalah kamar double yang luas, dan Hao Ren curiga bahwa Xie Yujia telah memberinya kamar yang bagus dengan kekuatannya. Dia mencoba TV dan kamar mandi dan tidak menemukan masalah dengan mereka. Meninggalkan tasnya di kamar, Hao Ren mengambil kunci dan pergi ke aula. Sebagai ketua kelas, Xie Yujia sudah menunggu di aula. Selain dia, Hao Ren adalah orang pertama yang turun ke aula. Yang lain masih di kamar mereka. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan kelas pertama mereka, dan mereka semua bersemangat tentang prospek menginap di hotel. Selain itu, beberapa orang diam-diam berdagang kamar dengan orang lain sehingga mereka dapat berbagi kamar dengan pacar mereka. Mereka harus sangat bersemangat. Hao Ren memalsukan batuk dan berjalan. Presiden kelas, siapa teman sekamarmu? Aku punya kamar untuk diriku sendiri malam ini juga. Malina seharusnya berbagi kamar dengan aku, tetapi dia sekarang ingin menginap di bibinya karena dia tinggal di kota Sinan, kata Xie Yujia sambil tersenyum. Oh, Hao Ren menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya.
Xie Yujia menatapnya, dan bulu matanya yang panjang berkibar karena kehilangan kata-kata juga. Hei, kalian berdua cepat. Malina berlari keluar dari koridor dengan gembira. Kamu tidak berencana untuk tinggal di sini, tetapi kamu masih pergi ke kamar. Xie Yujia meliriknya, cemberut. Yah, aku ingin melihat-lihat kamarnya meskipun aku tidak akan menginap. Malina melirik mereka dengan licik. Karena kalian berdua hidup sendirian malam ini, mengapa tidak? Hentikan omong kosongmu. Sebelum dia bisa selesai, Xie Yujia mengulurkan tangan untuk menjepit hidungnya. Malina tertawa seperti orang gila dan berlari ke sisi lain aula. Xie Yujia mengerutkan bibirnya dan memutuskan untuk tidak mengejarnya. Setelah semua orang datang ke aula, Xie Yujia berdiri berjinjit dan menghitung. Kemudian, dia berkata, kuil Buddha besar tidak jauh dari sini. Kita bisa berjalan di sana. Hao Ren menemukan dia cukup lucu ketika dia tidak suka memerintah sebagai presiden kelas. Melihat ekspresi orang lain, dia tahu bahwa mereka berbagi perasaannya. Ren, jika kamu menyukainya, lakukanlah. Zhao Jiayi membungkuk dan berbisik padanya. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dipikirkan Hao Ren, tetapi Zhao Jiayi, yang tidur di dermaga di bawahnya, tahu apa yang terjadi. Karena Hao Ren tidak menanggapi, Zhao Jiayi menepuk pundaknya dan melanjutkan, ini adalah kesempatan bagus bagi kamu untuk menjadi dekat dengannya sekarang karena kita sedang dalam perjalanan. Dengan mata aku yang berpengalaman, aku pikir Xie Yujia menyukaimu. Baik, aku mengerti. Hao Ren tersenyum padanya, tersentuh oleh betapa temannya merawatnya. Zhao Jiayi, Yurong, dan yang lainnya tampak ceroboh, tetapi pada saat dibutuhkan, mereka akan tetap bersatu. Mereka mengikuti Xie Yujia ke kuil Buddha besar 2 blok jauhnya seperti sekelompok siswa sekolah dasar yang baru saja keluar dari sekolah. Hao Ren menatap langit dan menemukan bahwa itu jelas tanpa 9 naga istana menghalangi sinar matahari. Dia melihat ke arah East Ocean City dan melihat istana 9 naga yang masih melayang di udara. Mereka melewati gerbang utama dengan tiket dan memasuki kuil Buddha besar yang memiliki pohon-pohon hijau, tangga batu, dinding merah, ubin kuning, dan aroma dupa. Tak lama kemudian, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Sementara Xie Yujia berjalan di depan mereka, Zhao Jiayi mendorong Hao Ren maju dengan tiba-tiba. Tanpa persiapan, Hao Ren didorong beberapa langkah ke depan ke sisi Xie Yujia. Tidak ingin menjadi roda ketiga, Malina berbalik dan bertanya, Yurong, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Aku agak lapar. Gagal oleh Malina dan kawan-kawan, Xie Yujia dan Hao Ren dibiarkan berjalan bersama di depan kelompok. Tentu saja, mereka memahami upaya pertemanan yang dilakukan teman-teman mereka, dan mereka tidak dapat menyalahkan mereka atas skema yang mereka maksudkan dengan baik. Oh, tentang buku yang kamu berikan padaku. Kamu mendapatkannya dari nenek tua, kan? Di mana dia mendapatkannya? Setelah selusin langkah, Hao Ren akhirnya menemukan topik dan memecah kesunyian. Aku tidak tahu. Terakhir kali ketika aku mengunjunginya dalam perjalanan pulang, dia hanya memberikannya kepada aku, jawab Xie Yujia. Ketika mereka berjalan di tangga batu yang kasar, sinar matahari menembus dedaunan pohon dan menyinari Xie Yujia. Bintik-bintik cahaya yang bergerak padanya memberinya keindahan mistik. Tidakkah kamu merasa bahwa Xie Yujia dan Hao Ren cukup cocok? Ya, aku dulu berpikir bahwa Hao Ren sangat biasa. Namun baru-baru ini, aku menemukan dia semakin tampan, dan Xie Yujia terlihat lebih cantik setiap hari. Mereka bisa menjadi pasangan yang sempurna. Xie Yujia pernah berkata bahwa dia tidak akan mendapatkan pacar sampai tahun ketiga, tapi aku pikir dia suka Hao Ren. Ngomong-ngomong, melihat dari belakang, mereka cocok satu sama lain dengan sempurna. Para cowok dan cewek yang berjalan di belakang mereka saling berbisik, takut merusak peluang keberhasilan skema pembuatan jodoh mereka. Xie Yujia dan Hao Ren berjalan dengan santai di depan, dan orang-orang yang mengikuti mereka mendapati mereka berjalan bersama dengan cukup indah. Rasanya seperti adegan dari film romantis. Dalam pikiran mereka, Xie Yujia dan Hao Ren sudah menjadi pasangan. Aura mereka selaras satu sama lain, memberi orang perasaan damai dan menakjubkan. Zhao Jiayi memiliki perasaan yang kuat bahwa, tidak seperti kekasih yang melekat di belakang mereka, Hao Ren dan Xie Yujia akan tetap bersatu bahkan setelah lulus. Mereka akan menjadi pasangan yang sangat baik yang saling menghargai. Lain kali kamu pergi dan mengunjungi nenek tua, aku akan pergi bersamamu, kata Hao Ren kepada Xie Yujia, menginjak daun-daun yang jatuh di tangga. Oke. Xie Yujia mengangguk sedikit. Aula besar yang agung memasuki pandangan mereka.
Mereka menoleh ke belakang dan menemukan bahwa yang lain dalam kelompok mereka telah tertinggal. Ayolah, kejar. Xie Yujia melambaikan tangannya dan memanggil. Yang lain mempercepat langkah mereka. Melihat keharmonisan antara Hao Ren dan Xie Yujia ketika mereka berjalan bahu-membahu, anggota kelompok lain tidak ingin berjalan dan merusak pemandangan. Setelah memasuki aula besar, mereka melihat sekeliling. Xie Yujia berjalan ke patung Buddha besar di tengah aula besar dan bergumam berdoa dengan kedua tangan di depan dadanya. Melihat ekspresinya yang penuh pengabdian, Hao Ren merasakan sedikit sakit di hatinya. Xie Yujia perlahan membuka matanya setelah sekitar 10 detik. Melihat Hao Ren mengawasinya, dia tersenyum malu sebelum berjalan menghampirinya. Ayo pergi ke belakang. Pelindung, apakah kamu mau menggambar sedotan? Seorang biarawan kecil berjalan mendekat dan bertanya kepada Xie Yujia. Setelah ragu-ragu sejenak, Xie Yujia mengambil kotak gambar dan mengibaskan sedotan kayu. Silakan pergi ke aula samping di sebelah kanan untuk penafsiran, kata biarawan kecil itu. Melihat dia menggambar sedotan, semua orang ingin mendengar interpretasinya. Mereka mendesak Xie Yujia untuk pergi dan mendengarnya. Xie Yujia tersenyum dan pergi ke ruang interpretasi. Penerjemahnya adalah seorang biarawan tua. Ketika Xie Yujia memberitahunya jumlah sedotannya, biarawan tua itu memandangnya, dan matanya beralih dari tenang menjadi bingung. Dia berbalik untuk melihat Hao Ren di sisi Xie Yujia, dan matanya menyipit dengan lebih banyak kebingungan. Ini kata-kata yang kau buat. Tenang, dan semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang penting akan membantu kamu mencapai posisi tertinggi dan melewati kesulitan. Penekangan sangat penting dalam strategi. Berpikir 2 kali sebelum bertindak. Pada akhirnya, penyakit sembuh, dan air mengalir ke sumur yang mengering. Beku tua itu membacakan interpretasi dan bertanya, apa yang ingin kamu interpretasikan? Xie Yujia menggigit bibirnya. Cintai hidup. Oh, orang-orang yang berdiri di belakangnya bersorak. Biksu tua itu batuk. Mereka menyadari bahwa mereka berada di tempat yang sepi di kuil dan segera tutup mulut. Di masa lalu, Xie Yujia akan tersipu pada sorakan mereka. Tapi hari ini, dia terlihat sangat serius. Pelindung, kamu memiliki nasib unik, dan aku tidak yakin tentang hal itu. Namun, aku akan memberi kamu nasihat, orang yang kamu cintai ada di sisi kamu, yang merupakan berkah dan siksaan. Tetap atau pergi, kamu harus mengikuti kata hati kamu, kata biksu tua itu. Xie Yujia mengerutkan alisnya sementara dia memikirkan kata-kata biarawan tua itu. Dia terkejut bahwa dia berusaha menemukan jawaban di dalam sedotan. Bagaimanapun, dia tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu sebelumnya. Presiden kelas, apakah bacaannya bagus? Orang-orang itu segera bertanya padanya. Xie Yujia berkata dengan senyum pahit, tidak apa-apa. Dia kembali ke biarawan tua itu. Terima kasih Tuan. Tidak masalah. Berhati-hatilah. Biksu tua itu sedikit mengangguk pada Xie Yujia dan bahkan tidak meminta bayaran untuk interpretasi itu. Itu semua palsu. Malina berkata dengan keras, menarik Xie Yujia bersamanya. Yang lain mengikuti mereka. Biksu tua itu kembali ke meditasinya, tetapi pandangannya mengikuti Hao Ren ketika dia berjalan keluar. Aneh. Dia masih muda, tetapi dia memiliki keberadaan naga dan harimau. Di zaman kuno, dia akan menjadi sosok seperti seorang kaisar. Dia ingin memberi Hao Ren beberapa saran, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya setelah beberapa pemikiran. Sepasang orang muda memiliki tuan yang mendukung mereka dan tidak membutuhkan bantuannya yang lemah. Dia melihat ke arah East Ocean City dan merasa ada sesuatu di sana, tetapi dia tidak bisa menentukan apa itu. Yah, aku tidak akan pernah mencapai alam penyempurnaan Ki level 7 seumur hidupku. Biksu tua itu mengambil cangkir tehnya dan menyeruput teh Longjing, tidak tahu bahwa pemuda yang baru saja dilihatnya telah menembus level Kan, setara dengan itu. Dari yayasan-yayasan pendirian, dan dekat dengan tingkat Zen, setara dengan alam pembentukan inti. Di dunia kultivasi, biksu tua, yang hanya di alam pemurnian level 6 Ki, seharusnya memanggil Hao Ren, Grandmaster. Bab 233. Mereka berjalan melewati beberapa kuil dan memanjat bukit untuk sampai ke tempat pagoda besar itu berada. Bagi banyak orang, kebanyakan kuil berskala besar serupa. Namun, itu sangat menyenangkan ketika mereka datang bersama dan mengisi perjalanan dengan tawa. Zhou Liren, khususnya, mengambil peran sebagai pemandu wisata yang jahat, dan menjelaskan segala hal menggunakan logika konyolnya sendiri seolah-olah dia tahu banyak tentang mereka. Murid-murid lain menertawakan kisah-kisah anehnya dan pada saat yang sama menyukai sisi humornya.
Xie Yujia juga sangat senang. Namun, masih ada sedikit kekhawatiran di wajahnya saat dia berjalan di samping Hao Ren. Mereka naik ke puncak pagoda untuk menikmati pemandangan yang indah dan angin yang menyegarkan. Ada 7 lantai di pagoda, dan mereka bisa melihat semua kuil dari observasi di lantai 7. Ada jalan-jalan yang sibuk dan gedung-gedung yang ramai di luar tembok merah. Xie Yujia berpegangan pada pagar, dan matanya yang cerah menatap langit. Angin sepoi-sepoi di atas tanah mengepakkan pakaiannya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Itu melambaikan rambut di samping lehernya juga, memperlihatkan kulitnya yang halus seperti batu giok. Pergi ke sana, idiot. Zhao Jiayi memperhatikan bahwa Hao Ren masih bergaul dengan mereka dan menyenggolnya. Mereka semua tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan terbaik untuk sesuatu terjadi antara Xie Yujia dan Hao Ren. Jika Hao Ren, yang merupakan pengecut terbesar dalam hal hubungan, dapat mengambil kesempatan ini dan mengklaim Xie Yujia, itu akan sangat romantis. Pergi, pergi. Bahkan Malina mendesaknya dari samping. Alih-alih tinggal dengan Xie Yujia, dia bergaul dengan orang-orang untuk memberi Hao Ren kesempatan. Hao Ren merasa kasihan pada Xie Yujia saat dia menikmati pemandangan sendirian. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Hehe, pemandangan ini lumayan." Xie Yujia menoleh padanya dan mengangguk sambil tersenyum. Bekerja. Itu berhasil. Zhou Liren dan yang lainnya berteriak kegirangan saat mereka mengamati keduanya dari beberapa langkah lagi. Seorang anak yang lewat mendengar ucapan mereka dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang berhasil? Aku akan mentraktir kalian makan malam jika Yujia dan Hao Ren bisa menyelesaikannya. Kata Malina dengan gembira. Berurusan. Kamu sendiri yang mengatakannya. Rurong memandang ke depan untuk makan. Mereka bercakap-cakap tanpa memperhatikan pemandangan. Hao Ren dan Xie Yujia, di sisi lain, berdiri berdampingan tanpa banyak kata. Apakah aku terlalu mengganggumu sebelumnya? Dia tiba-tiba bertanya. Tidak apa-apa. Kamu adalah presiden kelas, jadi itu adalah tugas kamu, kata Hao Ren ringan. Xie Yujia memandang Hao Ren seolah dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Hao Ren memandang ke pelipis dengan ubin berlapis emas dan berpikir dalam hati, apakah aku akan merindukan orang yang mengelola aku secara mikro jika dia berhenti suatu hari? Ayolah. Ayo turun. Sudah waktunya makan siang. Xie Yujia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia berbalik ke Zhao Jiayi dan teman-temannya. Ayolah. Kita akan makan. Ren sangat bodoh. Zhao Jiayi mengertakkan gigi setelah melihat Hao Ren meninggalkan platform, melamun. Sekelompok orang meninggalkan pagoda dan menuju ke sebuah restoran di dekatnya. Semua orang ceria dan bahagia. Namun, orang-orang yang dekat dengan Hao Ren merasa kasihan padanya karena kehilangan kesempatan. Ada waktu luang setelah makan siang. Zhao Jiayi ingin pergi karaoke, dan orang-orang yang datang dengan pacar mereka setuju untuk pergi. Hao Ren terpaksa bergabung dengan Zhao Jiayi. Mereka pikir Xie Yujia, sebagai pemimpin, akan bergabung juga, tetapi dia mengatakan bahwa dia lelah dan ingin kembali ke hotel dan beristirahat. Beberapa orang memiliki rencana mereka sendiri, sehingga Zhao Jiayi dan sekitar 20 orang lainnya menuju ke KTV di kota Sinan. Sore berlalu dengan cepat. Hao Ren merasakan tekanan saat dia melihat yang lain bernyanyi dengan riang. Raja bernyanyi, Zhao Jiayi melihat Hao Ren saat dia bernyanyi. Dia ingin menciptakan kesempatan lain untuk Hao Ren dengan mengundang semua orang ke karaoke. Xie Yujia tidak ikut, yang berarti Dul AF. Jika Zhao Jiayi tahu bahwa Xie Yujia akan pergi namun Hao Ren belum mengambil tindakan apapun, dia akan membunuh Hao Ren. Jika Zhao Jiayi tahu bahwa Xie Yujia tumbuh bersama dengan Hao Ren dan menunggunya selama lebih dari 10 tahun, pemain yang memproklamirkan diri ini akan membunuhnya jutaan kali. Zhao Jiayi harus melapor ke tim bola basket setelah makan malam, dan Zhou Liren, Hao Ren, dan orang-orang kembali ke hotel. Hao Ren berpikir sebentar di kamar kosong karena dia masih khawatir tentang Xie Yujia. Kemudian, dia mengambil kunci dan meninggalkan kamarnya. Dia mengetuk pintu Xie Yujia di lantai yang sama. Xie Yujia menjawab di dalam dan hanya membuka pintu setelah sekitar 10 detik. Dia terkejut melihat Hao Ren bukan gadis lain di kelas. Kemudian, dia memberinya tatapan aneh. Hao Ren merasa kasihan padanya ketika dia melihat kelelahan di matanya. Apakah kamu sudah makan? Tanya Hao Ren. Aku tidak pergi, jadi aku punya beberapa hotdog yang kubawa. Xie Yujia menyapu rambutnya di belakang telinganya dan berkata.
Biarkan aku membawamu keluar untuk makan malam, Hao Ren berpikir sebentar dan menawarkan. Tidak apa-apa. Aku tidak lapar. Xie Yujia tersenyum. Apakah kamu menangis? Hao Ren menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan. Zhao Jiai akan menendang pantat jika dia ada di sini untuk menyaksikan kebodohan Hao Ren dengan gadis-gadis. Tidak, Xie Yujia menggosok matanya. Aku sedang mandi, dan sampo masuk ke mataku. Hao Ren memperhatikan bahwa dia memakai pakaian yang sama seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa Xie Yujia sangat cemas dan kesal sehingga dia bahkan tidak bisa membuat kebohongan yang lebih baik. Beristirahatlah, dan mari kita pergi ke pasar malam nanti, kata Hao Ren. Xie Yujia bertanya dengan heran, hanya kita? Nah, dengan Zhou Liren dan teman-teman, jawab Hao Ren tanpa berpikir. Xie Yujia berdiri diam dan menghela nafas ketika dia melihat Hao Ren menuju kamar para lelaki. Jika ada gadis lain yang tidak memiliki temperamennya, mereka mungkin sudah memukulnya. Tidak heran tidak ada gadis yang menyukainya selama bertahun-tahun. Xie Yujia mengetuk kepalanya dan kembali ke kamarnya untuk diganti. Setengah jam kemudian, mereka berkumpul di lobi untuk pergi ke pasar malam. Mereka yang datang semuanya lajang, dan Xie Yujia adalah satu-satunya gadis yang muncul. Zhou Liren masih energi, dan dia senang Hao Ren mengundangnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia harus meminta Hao Ren dan Xie Yujia untuk pergi sendiri. Selain Zhao Jiai, masih ada beberapa dari mereka yang masih lajang. Malina sudah pergi ke tempat bibinya untuk malam itu, dan Xie Yujia tidak punya pilihan selain pergi dengan orang-orang karena dia sudah menyetujuinya. Mereka naik taksi dari hotel ke pasar malam. Itu adalah Sabtu malam yang sibuk dan penuh sesak, dan ia memiliki segalanya untuk ditawarkan. Orang-orang masih serakah untuk makanan ringan setelah makan malam. Karena gadis cantik, Xie Yujia, ada bersama mereka, mereka ingin mencoba semua jenis makanan ringan yang lezat. Di sini, Hao Ren membeli 2 kabops dan menyerahkan satu kepada Xie Yujia. Xie Yujia menatapnya. Meskipun dia masih sedikit kesal, garis pertahanan terakhirnya rusak oleh kabop yang diserahkan Hao Ren. Dia digerakkan olehnya lagi. Dia tahu bahwa Hao Ren tidak berarti sesuatu yang buruk. Meskipun dia tampak jahat padanya ketika mereka masih kecil, dia masih melindunginya. Hao Ren rukun dengan teman-teman sekelasnya di universitas, dan dia selalu membantu kapanpun dia bisa. Dia bisa diandalkan dan terus terang. Jika dia tidak memiliki Little Older Brother di dalam hatinya, Hao Ren akan menjadi sangat baik. Menurut pendapat Malina, adalah keberuntungan Hao Ren bahwa seorang gadis cantik seperti Xie Yujia tertarik padanya. Dia tidak akan mencoba mencocokkan keduanya jika dia tidak memperhatikan selera makan Xie Yujia yang buruk dan kurangnya semangat belakangan ini. Karena Hao Ren tampaknya terlalu biasa-biasa saja dengan pria, akan sia-sia membiarkan Hao Ren memiliki Xie Yujia, seorang gadis yang lembut, perhatian, baik, dan cantik. Kelompok itu berkeliaran ketika mereka mencoba berbagai makanan ringan. Hao Ren memeriksa beberapa stand dekorasi dengan Xie Yujia dari waktu ke waktu. Memang pengalaman yang menyenangkan untuk bergaul dengan teman sekelas seperti ini. Namun, sebuah profesi mendapati dirinya pasar di tengah kerumunan yang sibuk. Pencuri. Mereka terlalu sibuk bersenang-senang untuk memperhatikan bahwa 2 pencuri sudah memerhatikan ransel Xie Yujia. Mereka menyelinap di belakangnya dan meraih ke arah saku yang sedikit terbuka. Xie Yujia baru saja meletakkan dompetnya di sana setelah membayar stiker ponsel. Zhou Liren dan orang-orang melihat beberapa akrobat di depan, jadi mereka berlari ke depan dengan gembira. Hao Ren, yang baru saja mendapatkan stiker telepon dengan Xie Yujia, tetap tinggal bersamanya. Pendengaran dan penglihatannya yang akut menemukan pencuri yang meraih tasnya. Pak! Hao Ren memegang pergelangan tangan pencuri dengan cepat dan menariknya. Pencuri itu langsung berbaring di tanah. Xie Yujia bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi, dan itu tiba-tiba membuatnya takut. Mengapa kamu memukul orang lain? Pencuri lainnya berteriak pada Hao Ren, berusaha berpura-pura tidak bersalah. Hao Ren mengabaikan mereka dan menuju ke tempat orang-orang itu bersama Xie Yujia. Namun, pencuri kedua tidak akan melepaskan dan menyusul mereka. Sobat, mengapa kamu memukul orang tanpa alasan? Kamu mematahkan lengannya, dan kamu perlu membayar tagihan medisnya. Pemilik stand semua mengenali 2 pencuri ini karena mereka sering datang ke sini. Namun, mereka tidak ingin menimbulkan masalah bagi bisnis mereka sendiri, jadi mereka tidak melakukannya. Pencuri ini selalu berkeliaran di daerah tersebut. Meskipun mereka dikirim ke polisi, mereka dibebaskan dalam beberapa hari. Xie Yujia belum pernah melihat yang seperti ini.
Meskipun dia panik, pikirannya jernih dengan tangan Hao Ren di lengannya. Hao Ren, aku akan menjemput Zhou Liren dan kawan-kawan. Katanya. Pencuri yang ada di tanah berdiri, berpura-pura lengannya sakit. Dia berputar di belakang Hao Ren dan Xie Yujia sambil berteriak, mengapa kamu menyakitiku tanpa alasan? Kamu tidak akan pergi sampai kamu membayar aku sejumlah uang. Mereka dapat mengatakan bahwa Hao Ren dan Xie Yujia adalah siswa dari luar kota Sinan. Karena itu, mereka memutuskan untuk memeras mereka. Hao Ren menatap mereka dengan tenang. Dengan kekuatan dan kekuatannya, dia bahkan tidak akan takut jika ada 10 atau 20 dari mereka. Yang dia khawatirkan adalah keamanan Xie Yujia. Selain itu, dia tidak bisa melepaskan energi pedang 5 elemennya di sekitar manusia. Ketika Hao Ren sedang berpikir tentang bagaimana melindungi Xie Yujia serta mengalahkan pencuri, Yurong dan orang-orang menyadari bahwa Hao Ren dan Xie Yujia tidak mengikuti mereka. Mereka berbalik dan melihat mereka berdua dilingkari oleh dua hooligan. Sial! Beraninya kau menggertak teman aku. Yurong berlari dengan dua kabots yang belum selesai di tangannya. Bagaimanapun juga dia adalah wakil presiden kelas. Meskipun dia tidak menangani masalah kelas apapun, dia masih memiliki gelar. Mengenai pertempuran, dia tidak punya masalah. Zhou Liren, Gu Jiadong, dan beberapa lainnya juga datang, dan mereka segera mengitari kedua pencuri itu. Lusinan dari mereka memulai pertarungan tanpa sepatah kata pun. Tendangan bayangan Gunung Fo. Tinju pemecah batu. Zhou Liren meneriakkan beberapa nama keren saat ia meninju dan menendang. Kedua pencuri itu langsung dipukuli oleh lebih dari 10 siswa muda. Hao Ren memandang mereka dengan heran. Dia tidak tahu bahwa orang-orang itu memiliki begitu banyak kekuatan di dalamnya. Sebelum dia bergerak, para pencuri sudah berguling-guling di tanah memohon pengampunan. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi yang berkedip muncul di pintu keluar pasar malam. Tinju gayung besar. Teknik telapak tangan Buddha. Zhou Liren semakin bersemangat saat dia berteriak. Sialan, ayo keluar dari sini. Sampai jumpa di pintu keluar barat. Rurong menyeret Zhou Liren, yang sedang dalam suasana perang, dan melompat keluar dari sana. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan kelas sebagai wakil ketua kelas, dia menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Sekelompok orang mengikutinya ke pintu keluar barat. Hao Ren melihat polisi dan menyeret Xie Yujia keluar dari sana juga karena dia tidak ingin mendapat masalah. Pasar malam di kota Sinan cukup besar. Mereka butuh beberapa saat untuk sampai ke tempat yang aman. Sial. Aku bahkan belum menggunakan bunga penyerbu surgawi, ku belum. Zhou Liren mengeluh ketika mereka keluar dari pasar, melambaikan tangannya. Xie Yujia kehabisan nafas. Dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan memandang sekeliling ke arah para lelaki. Sebagai siswa yang baik, dia tidak pernah terlibat dalam perkelahian seperti ini. Namun, dia tiba-tiba lebih mengerti tentang persahabatan di antara para pria. Meskipun mereka berisik, para lelaki saling menempel. Meskipun mereka berisiko ditangkap oleh polisi, mereka tidak akan membiarkan teman mereka diintimidasi dan diperas. Namun, jika Hao Ren memiliki hubungan buruk dengan mereka, mereka tidak akan pernah berjuang untuknya. Alih-alih kekuatannya sendiri, pesona Hao Ren adalah bahwa setiap orang bersedia membantunya sebagai teman baiknya. Meskipun itu adalah perkelahian, dia merasa sedih tentang berpisah dengan teman-teman sekelasnya yang memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Akankah dia bisa mengalami hari-hari bahagia seperti ini di kelas yang begitu hangat lagi? Sebuah bus dapat membawa kita kembali ke hotel dari sini. Yurong membaca informasi bus di seberang jalan dan kembali dengan gembira. Kemudian, semua orang mengikutinya di seberang jalan dan naik bus ke Hunting Hotel. Ada banyak kursi kosong di bus karena sudah larut malam. Yurong dan orang-orang di depan bus mulai mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Meskipun mereka hanya naik bus, itu memberi mereka perasaan khusus untuk berada di bus dengan teman sekelas mereka di kota yang tidak dikenal. Hao Ren menoleh ke Xie Yujia dan merasakan keengganan untuk pergi di matanya. Dia dengan ringan menyikut lengannya. Yujia, jangan pergi. Bab 234. Xie Yujia diam saja. Bus menuju hotel dengan berisik. Ren, nanti, kita, Yurong berbalik untuk berbicara dengan Hao Ren, tapi dia menelan bagian kedua kalimat ketika dia merasakan tatapan aneh pada wajah Hao Ren dan Xie Yujia. Dia berbalik ke depan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yurong berpikir pada dirinya sendiri, Ren mengaku padanya di bus. Beri aku sehari untuk memikirkannya, jawab Xie Yujia. Yurong mencoba yang terbaik untuk menguping,
dan apa yang dikatakan Xie Yujia membenarkan anggapannya. Sial, Hao Ren benar-benar melakukan ini di bus. Dia tampak pendiam, tetapi dia punya nyali. Oke, Hao Ren mengangguk. Dia tahu bahwa dia pasti akan menyesal jika Xie Yujia pergi. Namun, dia tidak memiliki cukup keberanian untuk menghentikannya dari bersatu kembali dengan orang tuanya. Bus tiba di tujuan, dan pintu terbuka. Yurong berteriak, "Kami di sini. Kita di sini. Turunlah dari bus, semuanya." Dia juga berteriak untuk mengurangi kecanggungan antara Hao Ren dan Xie Yujia. Rombongan turun dari bus dan memasuki hotel. "Datang ke kamar kami untuk bermain kartu nanti, Ren." Zhou Liren berteriak pada Hao Ren dengan penuh semangat. Yurong segera menarik telinga Zhou Liren dan menyeretnya pergi. Dia berkata, "Aku akan bermain kartu denganmu. Kita bisa mengundang Bu Jiadong dan Huang Jianfeng juga. Ren, mungkin ada hal lain yang harus dilakukan." "Sesuatu yang lain. Apa itu?" Zhou Liren tidak mendapatkan petunjuk. Yurong menendangnya ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. "Pergi istirahat. Kamu pasti lelah karena membimbing kelas hari ini," kata Hao Ren kepada Xie Yujia ketika mereka sampai di pintu. Xie Yujia berjalan ke kamarnya. Hao Ren berdiri di depan pintu dan menyaksikan Xie Yujia memasuki kamarnya. Dia menghela nafas ringan dan memasuki kamarnya sesudahnya. Hao Ren menyalakan TV untuk membuat ruangan tidak sepi sebelum dia pergi mandi. Dia telah menumbuhkan bulir bayangan pedang bayangan cahaya setiap malam akhir-akhir ini dan telah melihat beberapa perbaikan yang terlihat. Dia hanya membutuhkan kekuatan tumbukan untuk menembus celahnya. Little White melompat-lompat dengan tidak sabar di ruang tersembunyi di kalung itu, jadi Hao Ren membiarkannya keluar sehingga bisa mandi air panas juga. Dalam waktu seminggu, itu menghabiskan semua pil pengisian esensi Hao Ren dan bahkan menyelinap ke perpustakaan ketika Hao Ren membiarkannya memiliki waktu luang. Itu menggunakan kemampuannya berguling-guling di tanah untuk menarik sekelompok gadis dan mendapatkan lebih dari 70 hotdog dari mereka. Hao Ren menggendong Little White di tangannya saat dia berjalan keluar dari kamar mandi dengan jubah yang disediakan oleh hotel. Dia memperhatikan dua orang berdiri di luar kamar mandi ketika dia baru saja akan beristirahat di tempat tidur. Hao Ren mundur setengah langkah dengan panik dan kemudian menyadari bahwa mereka adalah Lu Linlin dan Lu Lili. "Berapa kali aku bilang jangan menakuti aku seperti ini. Tolong." Hao Ren berkata kepada mereka tanpa daya saat dia menghela nafas. Dia mundur setengah langkah lagi dengan Little White setelah melihat betapa menawannya mereka tertawa. "Apakah kamu melihat aku di kamar mandi?" Lu Linlin menutupi senyumnya saat Lu Lili sedikit memerah. Little White menggigil di lengan Hao Ren atas pertanyaan itu juga. Hao Ren memutar matanya. "Untuk apa kamu menggigil? Kamu bahkan tidak mengenakan pakaian." "Hehe, apakah Gongzi lupa tentang konvensi perdagangan akhir pekan ini?" Lu Linlin bertanya sambil menatap dadanya dengan sengaja. "Tidak tertutup jubah." "Aku ingat tentang hal itu." Hao Ren membebaskan Little White di lantai dan menjawab, "Tapi aku pikir besok." "Ini hari ini, tapi aku dan kakakku tidak ingin mengganggu percintaanmu dengan sumu yang lain," kata Lu Linlin dengan sedikit cemburu. Hao Ren menatapnya dan menyadari betapa sulitnya untuk berurusan dengan kakak perempuan itu. Dia melihat pakaian mereka dan menyadari bahwa mereka mengenakan pakaian kuno berwarna hijau dan sian. Tempat mereka berada saat mereka muncul pertama kali di sekolah. "Oke, untuk saat ini kami tidak akan banyak bicara. Ubah ini, Gongzi. Jika kamu mengenakan pakaian modern, kamu akan ditanyai." Lu Linlin mengeluarkan pakaian dan sepasang sepatu kain secara ajaib dan menyerahkannya kepada Hao Ren. Hao Ren menatap jubah Taois biru muda di tangan Lu Linlin. Segera, dia terkejut. "Ya, mengapa Gongzi berpikir kami datang ke sini untuk menemuimu malam ini?" Lu Linlin bertanya kembali. Hao Ren memikirkannya, dan ekspresi wajahnya berubah sedikit. Kemudian, dia membawa pakaian itu ke kamar mandi untuk diganti. Lu Lili memandang Lu Linlin dengan takut-takut dan berkata, "Kamu begitu berani menggoda Gongzi, sis." "Aku tidak menggodanya. Aku mengatakan yang sebenarnya." Lu Linlin cemberut. Tak lama kemudian, Hao Ren keluar dari kamar mandi dengan jubah Daois. Lu Linlin mengambil topi kultivasi dan menaruhnya di Hao Ren. Lu Lili diam-diam menertawakan Hao Ren, yang terlihat aneh di topinya. "Jangan buang waktu, Gongzi. Ayo pergi." Lu Linlin memegang tangan Hao Ren dan mengeluarkan gelang. Lu Lili mengikutinya dan memegangi tangan satunya. Little White melihat bahwa Hao Ren hendak pergi dan melompat ke pelukannya. Kemudian, Hao Ren memasukkannya kembali ke ruang tersembunyi.
Gelang itu membesar perlahan dan menutupi mereka bertiga. Kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya putih dan melesat ke langit. Hanya butuh beberapa detik untuk mereka dapatkan dari surga pertama ke surga kelima. Teknik Lu Linlin jelas lebih baik daripada teknik Zhao Hongyu. Itu gelap gulita di surga kelima. Natur esens tebal, dan gunung abadi setelah gunung melayang di langit. Siapapun tanpa keterampilan terbang pedang yang mahir akan berlari ke bukit dan jatuh. Beberapa cahaya putih perlahan muncul di depan mereka. Kita hampir di konvensi perdagangan, kata Lu Linlin riang. Dia memerintahkan gelang itu untuk mendarat dengan cepat saat mereka bertiga mencapai tanah dengan mantap. Sebenarnya itu adalah gunung abadi lainnya dengan puncaknya dibersihkan dengan baik, mengubahnya menjadi gunung puncak datar. Disitulah konvensi perdagangan berada. Ada lampu putih di beberapa pilar batu sementara. Mereka bukan lentera atau mutiara bercahaya. Namun, mereka bisa menerangi area di dekat mereka. Mereka melihat tempat konvensi perdagangan dan menemukan bahwa itu hampir sebesar kampus seluruh Universitas East Ocean. Ribuan lampu putih menerangi tempat itu seolah-olah itu adalah festival lentera. Lu Linlin dan Lu Lili berpegangan pada masing-masing tangan Hao Ren dan tidak melepaskannya. Meskipun beberapa pria memperhatikan Hao Ren karena dua perusahaannya yang menawan, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Hao Ren mengamati situasi di sekitarnya dan merasa normal melihat seorang pria dengan 3 hingga 4 teman wanita. Semua orang mengenakan pakaian kuno yang layak, seperti Lu Linlin dan Lu Lili, atau pakaian Daois. Jika Hao Ren tidak tahu dia ada di surga kelima, dia akan berpikir bahwa dia siap untuk membuat film. Selain kerumunan yang bergerak, ada semua jenis tempat sementara di mana-mana. Ada harta, pil ramuan, dan teknik. Jangan khawatir, Gongxi. Tidak ada yang akan melihat melalui teknik kamu, Lu Linlin berbisik kepada Hao Ren. Tubuh Hao Ren mengeluarkan cahaya biru gelap. Namun, ia memiliki semua 5 elemen. Ini adalah pertama kalinya Hao Ren berpartisipasi dalam konvensi perdagangan, jadi dia sangat berhati-hati dan tidak berkeliaran di sekitar stand sendirian. Dia melihat sekeliling dengan Lu Linlin dan Lu Lili. Puncak gunung yang datar memiliki ruang yang besar, dan ada ratusan tegakan serta puluhan ribu pembudidaya. Lebih dari setengah dari mereka ada di sini untuk bersiap-siap untuk perjalanan Nine Dragon Palace. Hao Ren menggigil memikirkan puluhan ribu pembudidaya menyerang 9 naga palace pada saat yang sama. Ada juga banyak wanita cantik baik di gaun kuno atau pakaian Taois berjalan-jalan. Jumlah wanita menawan setidaknya 5 atau 6 kali lebih banyak daripada di kota. Hao Ren hampir lelah memeriksa mereka. Dia tahu bahwa jika Zhou Liren ada di sini, dia akan terlalu bersemangat sampai mati. Namun, gadis-gadis ini tidak secantik Lu Linlin dan Lu Lili begitu mereka dibandingkan, dan para pembudidaya perempuan yang dingin dan angkuh itu juga tidak semenarik Su Han. Setelah terbiasa dengan lingkungan, Hao Ren berjalan di sekitar beberapa stand terdekat. Teknik pemisahan api, teknik cahaya emas, teknik kematian Vein. Mereka semua tampaknya teknik yang sangat mendasar. Yang benar adalah, teknik yang sangat kuat tidak akan dijual di konvensi perdagangan, jadi mereka hanya membawa teknik ini untuk membuat angka. Apa yang sebenarnya berguna adalah pil eliksir, Dharma Treasures, dan jimat dan catatan Dharma. Namun, Hao Ren tidak bertanya-tanya karena si kembar ada bersamanya. Setelah beberapa saat, Hao Ren bertanya pada Lu Lili, apa yang membuat lampu-lampu bersinar di pilar-pilar batu. Gongxi tidak tahu. Lu Lili terkejut dan menjelaskan, tidak ada yang istimewa tentang mereka selain beberapa formasi susunan sederhana. Batu roh di bawah selimut memberi cahaya melalui pengapian. Batu roh. Hao Ren ingin lebih detail. Batu roh adalah mata uang di antara sekte budidaya di dan di atas surga kelima, dan ada 4 jenisnya, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan tingkat sempurna. Namun, ini tidak hanya mata uang tetapi juga dapat membantu dalam kultivasi. Penggarap dapat mencapai kecepatan yang lebih tinggi dalam budidaya dengan mengambil esens alam dari batu. Karena itu, Spirit Stone adalah sumber daya, dan karena semua orang membutuhkannya, itu menjadi mata uang. Ini hanya batu murah, tingkat rendah sehingga tidak ada yang akan menggunakannya untuk budidaya, Lu Linlin menjelaskan kepada Hao Ren dengan sabar. Dia mengangguk. Penatua Lu dan yang lainnya tampaknya tidak pernah menyebut-nyebut batu-batu kepadaku. Itu karena para pembudidaya naga tidak membutuhkan batu roh untuk membantu mereka dalam budidaya. Yang paling bisa dilakukan oleh seton batu bagi para pembudidaya naga adalah untuk memperkuat formasi susunan. Kamu perlu tahu, Gongxi,
bahwa Dragon Cores di tubuh naga adalah harta budidaya alami. Kultivator manusia perlu mengkonsumsi batu roh yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai alam formasi inti, namun naga dapat mencapai tingkat Zen dengan mudah, Lu Lili melanjutkan. Lu Linlin tidak bisa membantu tetapi menambahkan setelah melihat bagaimana saudara perempuannya senang menjelaskan, apakah Gongzi tahu bahwa ada hal-hal yang semua manusia penggarap berebut dengan kehidupan mereka di Nine Dragon Palace? Kamu tahu tentang Nine Dragon Palace? Apa yang mereka inginkan dari sana? Tanya Hao Ren. Batu roh, jawab Lu Linlin, ada banyak batu roh di Istana Sembilan Naga. Ada beberapa tambang batu roh di bawah setiap gunung, dan aku mendengar bahwa Grand Palace, serta 9 istana cabang, semuanya dibuat dengan batu-batu tingkat sempurna. Stone Spirit tingkat sempurna, Hao Ren berpikir tentang batu hitam besar yang tampaknya normal di Nine Dragon Palace. Apakah itu batu roh tingkat sempurna? Ada batu roh tingkat sempurna di dunia budidaya yang bahkan lebih berharga daripada emas dan berlian. Hao Ren ingat menara di Nine Dragon Palace yang tinggi di langit. Itu terbuat dari batu persegi hitam gelap yang setengah meter di setiap dimensi. Mereka semua adalah Stone Spirit tingkat sempurna. Tapi tidak mudah untuk masuk ke dalam Nine Dragon Palace. Hanya 1 dari 10 yang bisa selamat. Semakin dalam, semakin berbahaya karena ada binatang setan di mana-mana. Lu Linlin menambahkan. Setan bis. Hao Ren terkejut mendengarnya karena dia tidak menemukan salah satu dari mereka terakhir kali. Tapi menilai dari cara si kembar berbicara tentang Istana Sembilan Naga, pengetahuan mereka semua berasal dari buku. Semua dalam semua, Istana Sembilan Naga bukanlah tempat yang sederhana. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya serta bahaya di dalamnya. Little White menjadi sedikit resah di kalung Hao Ren karena merasakan perubahan lingkungan. Karena mereka berada di daerah pembudidaya, Hao Ren berpikir itu tidak masalah untuk membiarkannya keluar. Little White melompat keluar dari ruang tersembunyi karena merasakan esens alam yang kuat dan segera berubah menjadi bentuk yang lebih besar. Kamu harus berperilaku, Little White. Kami di sini untuk membeli makanan untuk kamu. Jika kamu tidak berperilaku, kami akan menjual kamu di sini. Lu Linlin membungkukkan punggungnya dan menunjuk hidungnya untuk memberi peringatan. Meskipun Little White adalah spirit beast, ia memiliki Eki yang tinggi. Itu merasakan nada mengancam Lu Linlin dan segera bersembunyi di balik Hao Ren. Namun, setengah dari tubuhnya masih mencuat mengingat ukurannya. Hao Ren baru saja memberitahunya untuk tidak mengancam Little White ketika seorang gadis dengan pita sutra di pinggangnya datang kepada mereka di udara dan mendarat tepat di depan Hao Ren. Hei, saudara muda. Apakah kamu melihat Tuan Lu? Hao Ren bingung. Gadis itu agak tidak sabar. Dia menatap Hao Ren, tidak puas. Kamu terlihat asing, dan kurasa aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Apakah kamu salah satu murid Master Lu yang datang ke sini untuk Istana Sembilan Naga? Hao Ren tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian melihat Little White di sampingnya dan berkomentar, hewan peliharaanmu adalah makhluk fana, bahkan tidak pada level 1. Sepertinya kamu juga tidak bisa menjadi berbakat. Sudahlah. Aku akan menemukannya sendiri. Seekor singa emas kecil tiba-tiba berlari keluar dari lengan kanannya dan berubah menjadi seekor singa emas raksasa setinggi 2 meter. Keempat cakarnya diselimuti api saat membawa gadis itu pergi dengan kecepatan cepat. Hao Ren bingung sementara Little White berkedip dan menatap Golden Lion raksasa dengan matanya yang besar dan polos, tampak kesal. Meskipun selalu berpura-pura imut, Little White memiliki harga diri juga. Bab 235. Hehe, dia pikir kamu adalah murid Sky Mountain Sect karena kamu bersama Little White. Lu Lili melangkah dan tertawa. Hao Ren memandang singa emas yang sudah jauh. Kemudian, dia memutuskan untuk melupakannya dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terlintas di benaknya. Sekte gunung-gunung. Lalu, mereka mungkin harus memiliki 7 warna salju teratai 10.000 tahun. Apakah semua sekte utama memiliki pendirian? Hao Ren bertanya pada Lu Lili. Konvensi perdagangan ini adalah pasar bebas untuk para pembudidaya, bukan sekte. Biasanya, beberapa teman akan menyewa dudukan dan mengeluarkan barang-barang mereka, kata Lu Lili. Kalian berdua memiliki lebih banyak pengetahuan. Bantu aku menemukan dudukan Sky Mountain Sect, kata Hao Ren. Konvensi perdagangan itu sangat ramai dan berisik. Ada banyak peluang untuk menemukan sesuatu yang baik. Namun, tidak mudah untuk menemukan stand tertentu. Sky Mountain Sect adalah sekte penting di Six Heaven. Stand mereka harus berada di tengah-tengah venue, kata Lu Lili. Hao Ren mengikutinya,
dan dia menambahkan, ada perbedaan antara sekte budidaya besar dan kecil. Ada banyak sekte kecil di surga kelima, dan beberapa yang memiliki spesialisasi dan kekuatan terletak di surga keenam, di mana esens alam lebih tebal. Mereka masing-masing memiliki wilayah sendiri. Adapun sekte utama dengan kekuatan yang kuat, 7 atau 8 sekte mengambil alih surga ketujuh. Sekte super kuat di dunia kultivasi, Godly Cloud Dao, mengambil alih surga ke-8, yang merupakan yang terdekat dengan surga ke-9. Status jelas didefinisikan oleh tingkat seolah-olah itu adalah masyarakat yang sepenuhnya berkembang. Dilihat dari jumlah pembudidaya yang menghadiri konvensi perdagangan ini, ada jutaan, bahkan mungkin puluhan juta pembudidaya di surga kelima, ke-6, ke-7, dan ke-8. Cloud Dao yang saling mengambil seluruh surga ke-8 dengan sendirinya, dan sekte lain semua harus berkomunikasi satu sama lain. Sekte besar akan membuat sekte yang lebih kecil sekte tambahan mereka dan mengambil talenta dari mereka. Sementara itu, sekte yang lebih kecil akan mencoba yang terbaik untuk naik ke surga yang lebih tinggi. Sky Mountain Sect menghususkan diri dalam menanam roh herbal dan obat-obatan dan membesarkan spirit beast. Meskipun ini adalah sekte di Six Heaven, ia memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa sekte besar di Seven Heaven. Oleh karena itu, ia memegang posisi penting di Six Heaven, tambah Lu Linlin. Hao Ren mengangguk setuju. Sekte kultivasi berada di dan di atas surga kelima. Benar-benar terpisah dari dunia fana. Karena anggota suku naga tinggal di antara manusia dan agak terhubung, mereka memiliki beberapa hubungan yang terjadi. Para pembudidaya manusia, di sisi lain, sama sekali tidak tertarik pada manusia di dunia fana. Pil perlindungan 9 hidup jiwa. Pil transformasi. Pil kebon Yin Yang Dragon. Pil lotus putih. Pil plum dingin. Teriakan menyela pikiran Hao Ren. Dia berbalik dan melihat lebih dari 30 botol pil eliksir di atas meja kecil. Pemiliknya adalah seorang pembudidaya parubaya berusia 40-an dengan pakaian budidaya biru tua yang biasa. Gongzi, itu semua adalah pil eliksir palsu. Kamu tidak perlu pergi ke sana, Lu Linlin mengingatkannya dari samping. Kultivator berteriak pada Hao Ren, kamu harus menjadi kultivator dari Sky Mountain Sect. Singa salju kamu tampaknya sangat kuat. Beli beberapa pil transformasi untuk itu agar bisa naik level lebih cepat dan menumbuhkan energi unsur es dan api. Kamu mencoba menjual pil eliksir palsu Gongzi kami meskipun kamu tahu dia berasal dari Sky Mountain Sect. Lu Linlin bertanya kepadanya. Dia menatapnya sampai pembudidaya meletakkannya dengan tergesa-gesa dan melarikan diri. Dia pikir Hao Ren tampak muda dan dua perusahaan cantik menunjukkan betapa dia tidak berpengalaman dan kaya. Karena itu, dia ingin mengelabui beberapa batu roh dari Hao Ren. Namun, dia tidak berharap bisa dilihat dengan mudah. Itu kesalahannya untuk percaya bahwa Hao Ren hanya di rilem yayasan pendirian. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lu Linlin dan Lu Lili, yang menyembunyikan teknik mereka dengan sengaja, sudah berada di tingkat kian tingkat rendah, yang setara dengan alam jiwa Naschen tingkat rendah. Baik Lu Linlin atau Lu Lili saja bisa mengguncang 3 hingga 4 sekte kecil di surga kelima. Lu Linlin tersenyum menawan ketika pria parubaya itu melarikan diri. Kamu tidak perlu khawatir akan ditipu karena kita ada di sini, Gongzi. Hao Ren balas tersenyum pada mereka. Itu benar. Dia tidak akan jatuh cinta bahkan jika dia menginginkannya karena Lu Linlin dan Lu Lili ada di sisinya. Little White mengalami kesulitan bergerak di antara kerumunan karena tidak bisa terbang. Oleh karena itu, ia kembali ke bentuknya yang lebih kecil dan mengikuti Hao Ren dengan teliti seperti bola putih yang menggulung. Hehe. Ini semua berdiri dari Sky Mountain Sect, Gongzi, Lu Lili menunjuk ke depan. Hao Ren melihat beberapa tribun yang berdekatan dikelilingi oleh beberapa orang. Tampaknya mereka baik-baik saja. Dia masuk dengan Lu Linlin dan Lu Lili dan menemukan bahwa barang-barang yang mereka jual di sini memang lebih berharga daripada barang-barang di kios lain. Pil eliksir itu sah, tetapi tekniknya biasa saja. Herbal roh tidak cukup matang. Untuk memberi makan Little White, mungkin membeli beberapa pil eliksir adalah pilihan yang baik. Lu Lili menoleh ke Hao Ren dan berkata. Tubuhnya hampir melawan Hao Ren karena kerumunan. Dia menyadari bahwa wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Hao Ren setelah dia selesai berbicara. Dia langsung tersipu. Berapa pil ramuan ini? Dia melangkah dan bertanya kepada murid dari Sky Mountain Sect. Pil pengisian esensi dasar adalah 15 batu spirit tingkat rendah per botol, dan ada 10 pil dalam botol. Pil pengisian roh dasar adalah 25 batu spirit tingkat rendah per botol yang terdiri dari 8 pil.
Pil detox dasar adalah 20 batu spirit tingkat rendah per botol, dan ada 9 pil di setiap botol. Kami hanya memiliki 3 eliksir ini yang tersisa. Mungkin itu karena penampilan Lu Linlin yang cantik, murid itu menghentikan perdagangannya saat ini untuk menjelaskan padanya dengan sabar. Aku akan mengambil semua pil pengisi esensi dan pil pengisian roh, Lu Linlin juga sangat mudah. Para pembudidaya di sekitarnya mengira gadis cantik itu hanya berencana membeli beberapa botol. Mereka tidak tahu bahwa dia akan mengambil segalanya di mimbar. Lu Linlin bertanya dengan tatapan terkejut semua orang, apakah tribun terdekat memiliki harga yang sama untuk pil eliksir ini? Murid Sky Mountain Sect yang tertegun mengangguk ragu. Dia hanya datang ke sini dengan teman-teman muridnya untuk menjual barang-barang ini untuk beberapa batu roh untuk mendapatkan beberapa harta dharma defensif. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa menjual semua pil eliksir dasar. Faktanya adalah pil eliksir dasar ini memiliki efek yang sangat kecil sehingga mereka tidak akan sangat berguna dalam pertempuran yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil semua pil pengisi esensi dan pil pengisi roh di kelima stan, kata Lu Linlin. So, semua pembudidaya di sekitarnya tersentak. Meskipun pil pengisian esensi dan pil pengisian roh tidak terlalu mahal, ada setidaknya ratusan pantat di kelima stan. Dia membeli lebih dari 1000 pil eliksir sekaligus. Dapatkan rumput ascendance itu juga, sis. Kita bisa memberi makan mereka ke Little White sebagai hadiah, kata Lu Lili kepada Lu Linlin. Oke. Lu Linlin mengangguk dan bertanya kepada murid itu, berapa rumput ascendance? 12 batu spirit tingkat rendah per bundel, murid Sky Mountain Sect sudah gagap. Oke, seharusnya ada sekitar 30 bundel di sini. Aku akan mengambil semuanya, kata Lu Linlin ringan. So, para pembudidaya tersentak lagi. Ketika para pembudidaya bertanya-tanya apa latar belakang gadis-gadis ini dan mengapa mereka menghabiskan spirit stone dengan gila, mereka berdua berbalik dan berkata, haruskah kita mengambil semua pil detox juga? Gongzi. Little White akan memakan apa saja, dan pil detox dapat membersihkan tubuhnya. Semua orang berbalik untuk melihat Hao Ren pada saat yang sama. Ini saudara kembar yayasan pendirian yayasan yang indah menghabiskan spirit stone seperti ini atas perintah Gongzi ini. Mereka berpikir, siapakah pemuda ini mengenakan pakaian kultivasi biasa? Dia harus menjadi jenius berbakat sekte besar. Dapatkan semuanya, jadi kita tidak harus sering kembali, kata Hao Ren. Dia begitu tenang sehingga membuat penggarap di sekitar mereka gila. Faktanya, bahkan para penggarap yayasan pendirian Realm dari sekte reguler di surga kelima hanya bisa membuat 30 batu roh tingkat rendah dalam sebulan. Oke, Gongzi. Lu Linlin mengeluarkan lebih dari 40 batu roh tingkat menengah dari cincinnya dan meletakkannya di depan murid itu tanpa sepatah kata pun. Setiap spirit stone tingkat menengah sama dengan 100 seton batu tingkat rendah. Tetapi bantuan yang bisa diberikannya dalam kultivasi jauh lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh 100 seton batu tingkat rendah. Fakta bahwa dia mengeluarkan 40 spirit seton tingkat menengah dengan santai segera mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya. Bahkan para murid dari Sky Mountain Sekte terkejut. Mereka mengumpulkan semua pil eliksir dari teman-teman mereka dan tidak pernah berpikir bahwa pil itu bisa membuat mereka begitu banyak batu roh. Lu Linlin dan Lu Lili sedikit membungkukkan punggung mereka dan memasukkan pil eliksir dan spirit herb ke dalam cincin sumi mereka. Little White dalam wujud mungilnya mencium pil eliksir yang lezat dan melompat ke pelukan Hao Ren dengan penuh semangat. Hao Ren menepuk kepala kecilnya. Kali ini, kami punya cukup makanan untukmu, Little White. Para pembudidaya di sekitarnya semua terdiam. Jika batu roh tingkat menengah ini diperdagangkan ke batu roh tingkat rendah, akan ada lebih dari 4.000 orang. Dan semua ini digunakan untuk memberi makan makhluk mungil ini. Bahkan Golden Lion yang sangat tampan itu tidak akan mendapatkan perawatan seperti itu. Jika Little White tahu ini, itu pasti akan berdiri tepat di depan Golden Lion dan meletakkan cakarnya di hidungnya sambil memberikannya tampilan yang sombong dan tercela. Oh, apakah kalian memiliki teratai salju 7 warna berwarna 10.000 tahun? Tanya Hao Ren santai. Kakak, para pembudidaya di sekitarnya hampir kehilangan itu. Teratai salju 7 warna berwarna 10.000 tahun. Harta karun tertinggi dari Sky Mountain Sect. Dikatakan bahwa Sky Mountain Sekte hanya memiliki 3 dari mereka, dan pemuda ini sedang mencoba untuk membelinya. Tidak, kami tidak punya. Murid Sky Mountain Sekte terpana. Oh. Hao Ren ingin bertanya kepada mereka bagaimana dia bisa membeli satu. Namun, dia menyadari bahwa itu mungkin bukan ide yang baik setelah melihat bagaimana semua orang bereaksi.
Aku sudah menyimpan semuanya, Gongsi. Meskipun Little White serakah, ini masih bisa bertahan sebulan. Lu Linlin dan Lu Lili kembali ke sisi Haoren. 1 bulan. Lebih dari 40 seton spirit tingkat menengah. Beberapa pembudidaya di sekitarnya benar-benar pingsan karena informasi itu. Pada saat itu, di mata murid Sky Mountain Sect, singa salju yang belum dewasa jelas bukan singa salju tetapi binatang yang saleh. Ayo pergi. Haoren membawa Little White dan pergi ketika si kembar mengikuti di kedua sisi. Mereka baru saja menghabiskan lebih dari 40 seton spirit tingkat menengah tanpa mengedipkan mata mereka. Mereka meminta spirit batu kepada Lu King beberapa waktu lalu, dan dia dengan santai memberi mereka 100 seton batu tingkat menengah. Samudra Timur memiliki latar belakang keuangan yang kuat dengan sumber daya yang melimpah. Selain itu, mereka tidak perlu batu roh untuk mengolah. Bahkan untuk memberdayakan formasi Arai, mereka akan menggunakan batu-batu tingkat atas. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan batu-batu tingkat menengah ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.